Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di siang hari ini. Dimana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman secara kasat mata ya, dengan mata telanjang gitu teman-teman ya. Dari segi market cap mengalami penurunan 5%, Fair and Greed Index mengalami penurunan pula sebesar 4 poin teman-teman ya. Yang dimana market cap itu berada di area 2 triliun 20 billion teman-teman ya, 2 triliun 20 billion, yang dimana kalau kita lihat bersama-sama dari Fair and Greed Indexnya dia berada di area 36, yang kemarin itu berada di area 40, dan hari ini teman-teman pas hari Senin ya mengalami ekstrim ketakutan kembali ya. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah teman-teman ya. Ingat, manfaatkanlah, jangan pernah masuk ketika keadaan market hijau, tapi kalian harus berani ngambil resiko dengan keadaan market merah seperti ini. Kalau kalian ingin terjun di sektor kripto teman-teman, jangan kebalik ya, kalian terlalu overpower di kala keadaan bullish, tapi kalian down power dalam keadaan apa, bearish seperti ini. Jangan sampai kebalik ya. Dan tentunya keadaan daripada sektor altcoin juga mengalami merah yang merona-rona alias yang meronta-ronta hari ini teman-teman ya. Dan bisa kalian lihat sendirilah ya, dari top 10 aja, top 10 besar aja mengalami penurunan semua. Apalagi dari range 11 sampai ratusan pasti juga mengalami penurunan teman-teman ya. Bisa kalian lihat sendirilah ya, hampir merata, mayoritas overall secara keseluruhan semuanya merah merona-rona alias meronta-ronta hari ini teman-teman. Oke. Nah, dengan keadaan yang seperti ini teman-teman, ada sedikit hal yang notabene mungkin ini bisa menjadi penguat kalian untuk menahan aset gitu ya, menahan aset atau hold aset yang notabene dalam kondisi minus ya. Oke, kita langsung bahas. Nah, jadi di sini teman-teman ya, proyeksi harga Shiba Inu jika menangkap 50% arus masuk ETF Bitcoin. Oke, apa maksudnya? Kita bahas teman-teman ya. Ini sangat menarik sebenarnya ya untuk kita bahas bersama-sama. Nah, dimana kalau kita lihat ya, pada bulan Januari 2024, Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yaitu SEC teman-teman ya, memberikan lampu hijau untuk ETF Bitcoin yang menandakan tonggak penting bagi industri mata uang kripto. Produk-produk ini telah menarik minat yang signifikan, menarik investasi miliaran dolar. Nah, data dari Farseed investor menunjukkan bahwa ETF Bitcoin Spot telah mengumpulkan arus masuk bersih sebesar berapa? 14,76 miliar sejak diluncurkan. Arus masuk modal ini menyoroti semakin meningkatnya adopsi Bitcoin oleh lembaga-lembaga besar teman-teman ya. Akses mudah dan lingkungan yang diatur yang disediakan oleh ETF tidak diragukan lagi telah berkontribusi pada tren ini. Nah, jadi di sini teman-teman ya, menariknya seruan untuk ETF spot Shiba Inu ini udah mencuat ya, dengan komunitas Shiba Inu melakukan petisi dan sebagainya gitu teman-teman ya. Cuman mungkin ini membutuhkan proses teman-teman ya, ada step by stepnya. Kita juga belum melihat dari entitas besar yang udah mengajukan Shiba, juga belum ada ya. Yang udah nyata-nyata ada itu adalah Solana dari Vanek yang udah mengajukan lah ya untuk spotnya ETF Solana teman-teman ya. Nah, akan tetapi di sini teman-teman ya, Shiba Inu dengan komunitas yang bergairah telah muncul sebagai pesaing kuat untuk ETF spot. Nah, yang berpotensial. Para pendukung berpendapat bahwa produk semacam itu dapat menarik modal yang besar yang secara langsung mengaruhi harga token Shiba Inu. Komunitas juga telah mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan ini. Baru-baru ini memulai petisi yang meminta Grayscale, seorang manajer aset terkemuka, untuk meluncurkan ETF khusus ya. Meskipun Grayscale belum mengomentari petisi tersebut, potensi manfaat ETF Shiba Inu tidak dapat disangkal lagi ya. Nah, lintasan potensial daripada Shiba Inu untuk menganalisis pengaruh teoritis ya ETF Shiba Inu terhadap harga token. Mari kita pertimbangkan skenario di mana ETF tersebut menangkap 50% ya, 50% dari arus masuk yang disaksikan oleh ETF Bitcoin Spot. Nah,
Jika Shiba Inu itu mampu menarik volume, ya menarik dana lah ya, atau arus masuk sebesar 50% dari 100% yang masuk ke ETF-nya Bitcoin, maka di sini ya kan setara dengan berapa? 7,38 miliar dolar, teman-teman ya. Jumlah signifikan yang mampu memengaruhi dinamika pasar. Oke ya. Jadi di sini untuk aset tradisional, analis sering menggunakan rasio market cap untuk memperkirakan pergerakan harga. Bank of America misalnya memperkirakan rasio 1:118 untuk Bitcoin yang menunjukkan peningkatan market cap pasar sebesar 118 miliar untuk setiap 1 miliar yang menargetkan ke ETF spot Bitcoin ya. Nah, meskipun penerapan rasio ini terhadap Shiba Inu masih belum pasti, rasio ini dapat menjadi kerangka kerja untuk apa? Analis menerapkan rasio serupa terhadap arus masuk hipotensi sebesar 7,38 miliar untuk ETF Shiba Inu, yang dimana akan menghasilkan peningkatan market pasar sebesar 861,4 miliar dolar. Ya, market cap Shiba Inu akan mencapai di area 861,4 miliar dolar, teman-teman ya. Yang dimana kapitalisasi pasar Shiba Inu saat ini berada di sekitar 9 miliar dolar dengan tambahan 861,4 miliar. Total market cap pasar akan mencapai di area 870,4 miliar dolar. Ini berarti harga potensial untuk daripada Shiba Inu itu mampu kill to zero dengan harga saat ini, tepatnya berada di area 0,001477 per token Shiba ya. Peningkatan luas bisa sebesar 8.537,43% dari harga saat ini sebesar 0,40 di belakang koma dengan kepala 17, 16, 15, intinya di kepala 1. Sementara itu tim tabloid yang baru-baru ini melaporkan jadwal potensial bagi Shiba Inu untuk mencapai di harga 0,001, teman-teman ya. Ingat, kita semua ini kan nggak ada yang tahu masa depan suatu aset itu seperti apa. Layaknya seperti Bitcoin, Ethereum, Shiba Inu, PP, Doge, dan masih banyak lagi altcoin lainnya. Yang dimana kita itu nggak bisa nih, masa depannya akan seperti apa ya. Ini berpotensinya akan seperti apa. Nggak ada yang tahu 100%, teman-teman ya. Kalau sampai ada yang tahu ya, yang tahu tersebut pasti udah menjadi orang terkaya nomor 1 di dunia. Kalau orang Indonesia pasti akan menjadi orang terkaya di Indonesia gitu, teman-teman ya. Cuman memang keadaan market itu nggak ada yang tahu 100%. Mereka hanya bisa menganalisa, tapi yang menentukan arah pergerakan itu adalah market, pasar, human gitu, value, teman-teman ya. Jadi nggak ada ilmu pasti di sektor kripto. Makanya di sini disebutkan apa? Cryptocurrency adalah high risk, high return atau high reward gitu, teman-teman ya. Yang dimana resiko tinggi, keuntungan juga tinggi. Maka dari itu sebelum kalian masuk untuk membeli token entah Shiba entah apa, terutamakan disclaimer terlebih dahulu, teman-teman. Pahami resikonya, pahami pola kerja kripto tersebut, pahami fundamentalnya, fungsionalnya, dan sebagainya lah ya. Kalian harus paham. Tentunya yang terpenting adalah gunakan dana dingin dan pahami resikonya terlebih dahulu. Jangan pernah berpikir kaya dari sektor kripto dalam waktu sekejap. Itu salah kaprah. Oke, mungkin ini dulu. Semoga bermanfaat dan salam cuan.